Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Mari membaca dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat? Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Jadi apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Cerita di atas berisi tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan ketika mencari pohon buah-buahan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Karena kera dan ayam tidak mengetahui arah pohon buah-buahan yang mereka cari. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Kita harus memastikan arah yang akan dituju dan membawa peta. Nah, sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian kita akan selamat dalam perjalanan. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. 1. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. 2. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. 3. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, huruf A pada kata apa ini harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama petikan langsung. 2. Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Huruf J pada kata jika harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama petikan langsung. 3. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Huruf K pada kata kamu juga harus menggunakan huruf kapital ya. Kemudian yang keempat, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Nah, huruf P pada kata pakai karena ini merupakan huruf pertama petikan langsung, jadi seharusnya menggunakan huruf kapital.
Kemudian yang kelima, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Huruf C pada kata jangan harusnya juga menggunakan huruf kapital, karena merupakan huruf pertama petikan langsung. Nah, sekarang coba perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar. Tuliskan hasil perbaikanmu di bawah ini. 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. 2. Ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. 3. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. 4. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. 5. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ayo berkreasi. Coba buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam. Bahan 1 kertas warna, 2 kertas gambar, 3 lem. Alat 1 pensil, 2 gunting, 3 spidol atau krayon. Langkah kerja 1. Potong 4 buah bidang. 1 bidang setengah lingkaran besar, 1 bidang setengah lingkaran kecil, 1 bidang segitiga besar, dan 1 bidang segitiga kecil. 2. Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah. 3. Tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik. 4. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. 5. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Aku tahu, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Nah, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. 1. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. 3 bulan sama dengan 3 kali 30. Hasilnya adalah 90 hari. Jadi, Udin telah menabung selama 90 hari. 2. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? 1 bulan sama dengan 30 hari. 2 bulan sama dengan 2 kali 30. Hasilnya adalah 60 hari. Jadi ayah pergi keluar kota selama 60 hari. 3. Umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? 1 bulan sama dengan 30 hari. 4 bulan sama dengan 4 kali 30. Hasilnya adalah 120.
Jadi, umur adik Beni adalah 120 hari. 4. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? 1 bulan sama dengan 30 hari. 5 bulan sama dengan 5 kali 30. Hasilnya adalah 150 hari. Jadi jarak umur Udin dan Lani adalah 150 hari. 5. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? 1 bulan sama dengan 30 hari. Jadi, Udin berlibur ke rumah paman selama 30 hari. Wah, kalian memang hebat ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.